Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Yes, amen. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you, Lord, I worship you because of who you are. Kami berterima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, ya Tuhan. Saat ini kami datang, kami mau mendengarkan suara-Mu, ya Tuhan. Kami mau diteguhkan oleh suara-Mu melalui renungan hari ini, ya Bapa. Ajar kami mengerti, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 7 Mei 2024. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema erat dengan Roh Kudus, menajamkan kepekaan akan kehendak Allah. Saya akan bacakan bagi saudara yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Nah saudara, kita mau belajar perenungan pada hari ini, yaitu kehendak Allah merupakan kehendak yang biasanya bukan menjadi kehendak manusia. Karena seringkali kehendak Allah itu bukan atau belum menjadi dorongan seseorang untuk melakukannya. Tema renungan kita pada hari ini berbicara tentang kepekaan akan kehendak Allah. Namun kepekaan saja ternyata tidak cukup. Harus dilanjutkan dengan penerimaan akan kehendak Allah untuk juga dikerjakan. Perikop ini mencatat perjalanan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dengan tujuan utama adalah ke Makedonia, yaitu Filipi yang merupakan ibu kotanya. Masyarakat di situ kebanyakan orang Roma. Saudara dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-21. Bacaan pada beberapa ayat ini mencatat bahwa Paulus dan tim berbagai wilayah karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Usaha penginjilan Rasul Paulus dan kegiatan misionaris, khususnya dalam perjalanan pengabaran Injil di dalam kitab bacaan kita ini, adalah hasil pimpinan Roh Kudus. Bimbingan itu bisa berupa penyataan nubuat, dorongan dalam hati, keadaan tertentu, atau penglihatan seperti yang baru kita baca di dalam ayat 6-9. Oleh karena dorongan Roh Kudus, orang percaya bergerak maju memberitakan Injil kepada yang belum diselamatkan. Ketika dicegah oleh Roh Kudus untuk pergi ke suatu daerah atau arah, mereka akan pergi ke arah yang berbeda. Paulus dan tim selalu berharap kepada tuntunan Roh Kudus untuk menyetujui atau tidak menyetujui rencana perjalanan misi mereka. Keberhasilan dalam pelayanan Injil bukan dihasilkan dari kemampuan diri sendiri, walaupun seseorang memiliki talenta. Ada faktor-faktor lain yang juga berperan, seperti rekan sepelayanan yang sehati, dan tentunya yang terpenting adalah pimpinan Roh Kudus. Pelayanan merupakan panggilan Allah, dan sangat jelas bahwa panggilan Paulus
adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dapat saudara baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47. Setelah lama Paulus berada di gereja induk yaitu di Antioquia, dia pergi berkeliling ke jemaat-jemaat yang dia dirikan dan layani, dan terus mengarahkan dirinya ke wilayah-wilayah yang baru agar Injil diberitakan. Saudara dapat membacanya di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35-41 dan Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Dalam perjalanan misi Paulus, yaitu Paulus menemukan anak muridnya yang bernama Timotius yang dipanggil untuk pelayanan misi. Kedekatan Paulus dengan Roh Kudus membuat dia selalu mengandalkan pimpinan Roh Kudus dalam perjalanan misinya. Roh Kudus tidak mengizinkan Paulus memberitakan Injil di Asia, tetapi Roh Kudus menuntun mereka untuk memberitakan Injil di Makedonia, tepatnya di Filipi, kota pertama di bagian dari Makedonia. Dapat saudara baca di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Pelajaran apa yang dapat kita tarik dari perjalanan misi Paulus? Maka yang pertama, memiliki hubungan yang akrab dengan Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita dalam perjalanan melayani pekerjaan Tuhan. Dapat saudara baca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yang kedua, pelajaran berikutnya adalah dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita perlu bekerja sama dengan orang lain yang mempunyai beban dan iman yang sama. Paulus mengajak Timotius dan Silas dalam melayani pemberitaan Injil ke berbagai wilayah dan daerah yang telah Tuhan siapkan untuk dituai. Berikutnya yang ketiga, harus memiliki kepekaan dalam melakukan setiap pelayanan pengabaran Injil yang sudah disiapkan dengan pemikiran dan perencanaan yang sangat matang. Berikutnya yang keempat, harus siap dan rela menunda atau merubah rencana pelayanan jika tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena kita harus peka dan paham bahwa rencana Tuhan pasti lebih baik dan lebih sempurna. Nah, refleksi kita pada hari ini dalam setiap pelayanan, terutama dalam pekabaran Injil yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kita harus senantiasa bersandar dan berharap serta sangat mengandalkan kuasa Tuhan yang empunya pelayanan. Jika kita terus mengandalkan Tuhan, maka berbagai halangan, rintangan, bahkan ancaman maut sekalipun, kita tidak akan gentar dan tidak akan goyah. Demikian perenungan kita pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini di mana kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu bahwa dalam pelayanan kami harus memiliki hubungan yang sangat intim dengan kuasa Roh Kudus supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana dari Tuhan sendiri, supaya dalam pelayanan kami boleh melakukannya sesuai dengan rencana yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Injil-Mu diberitakan kemanapun di seluruh dunia ini, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.